Sumatera Barat, sekitaran tahun 1995. Nenek Sinai tinggal di sebuah gubuk yang reot bersama dengan cucunya yang bernama Andaya. Desa tempat mereka tinggal bernama Desa Paru yang berada persis di pinggiran hutan Sumatera Barat yang masih sangatlah rapat dengan pepohonan besar dan masih memiliki beraneka ragam satwa liar di dalamnya. Hutan tersebut juga terkenal masih sangat syarat dengan hal-hal mistis. Menurut legenda, di pedalaman hutan hiduplah orang bunian yang hidup di antara dua dunia, yaitu dunia nyata dan dunia gaib. Sudah banyak saksi mata yang mengatakan jika mereka sudah pernah bertemu dengan orang bunian tersebut, yang mana bisa berjalan dengan sangat cepat dan juga bisa menghilang dengan sekejap mata. Bahkan ada juga orang-orang desa yang masuk ke dalam hutan itu dan dibawa ke alam lain tempat orang bunian hidup. Suatu ketika, datanglah Pak Kimin ke rumah Nenek Sinai dan Andaya untuk mengajak mereka berdua ke desa sebelah yang jaraknya sekitar 5 km dari Desa Paru. Tujuan Pak Sinai ke desa sebelah adalah untuk menghadiri sebuah pesta perkawinan salah seorang anak saudara sepupunya. Untuk menempuh perjalanan ke desa yang berada di pinggiran sungai besar tersebut, warga Desa Paru harus menempuh perjalanan selama 4 sampai dengan 5 jam dengan masuk ke dalam hutan dan harus melewati beberapa perbukitan kecil. Jika ditempuh menggunakan kendaraan roda 4, maka akan memakan waktu lebih lama lagi karena kondisi jalan yang berlubang, dan pada saat musim penghujan seperti saat ini, jalan yang berupa tanah merah itu akan lebih sulit lagi untuk ditempuh. Andaya yang kesehariannya selalu berada di rumah dan hanya sesekali pergi ke kebun untuk membantu Nenek Sinai mengambil hasil panen, merasa sangat senang sekali mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Kimin, yang kala itu menceritakan betapa ramainya suasana desa ketika ada sebuah keluarga yang menggelar pesta perkawinan. Akan ada banyak hiburan di sana dan juga makanan. Semua orang akan merasakan kebahagiaan di suasana pesta tersebut. Nenek Sinai pun kala itu hanya tersenyum melihat tingkah Andaya yang merasa begitu senang atas rencana Pak Kimin yang akan mengajak mereka berdua turut serta ke rumah handai tolannya yang ada di desa sebelah. Walaupun jarak desa tersebut terbilang cukup jauh dan jalan yang akan ditempuh pun akan cukup sulit, tapi semua itu tidak menyurutkan semangat Andaya untuk bisa hadir di sebuah pesta dari keluarga Pak Kimin. Sehari sebelum keberangkatan rombongan Pak Kimin yang akan pergi ke desa sebelah, Andaya terlihat sudah sibuk menyiapkan barang-barang yang akan dibawanya dan juga perbekalan dalam perjalanan mereka nanti. Andaya yang merasa sangat bahagia sekali saat itu terus dibuat tersenyum oleh angan-angannya yang sudah terbayang tempat di mana pesta itu akan berlangsung. Hal itu pun membuat Andaya sampai tidak bisa tidur di malam sebelum keberangkatan mereka. Andaya yang mencoba untuk tidur lebih awal terus saja diganggu oleh bayangan kemeriahan pesta yang akan dihadirinya nanti. Dan hingga waktu menunjukkan pukul 3 dini hari, Andaya baru bisa tertidur dengan lelap. Baru beberapa saat Andaya tertidur dengan pulas, tiba-tiba Nenek Sinai membangunkan dan memintanya untuk segera mandi lalu bersiap untuk berangkat bersama Pak Kimin dan keluarganya serta beberapa tetangga juga yang diajak ikut serta. Dengan penuh semangat, Andaya pun lalu bergegas untuk mandi dan menyiapkan semua barang yang akan dibawanya. Tepat pukul 7 pagi, Pak Kimin dan rombongan keluarga serta beberapa tetangga lainnya datang untuk menjemput Nenek Sinai dan Andaya untuk segera berangkat. Ya, mereka sengaja berangkat di pagi hari karena biasanya hujan akan turun ketika hari sudah mulai menjelang sore. Sebelum berangkat, Pak Kimin pun memberikan penjelasan kepada rombongannya. Beliau menjelaskan bahwa rombongan akan memasuki hutan melewati jalur tengah dan akan menyeberangi sebuah sungai dangkal untuk kembali masuk ke dalam hutan panjang. Ya, hutan panjang.
adalah sebutan warga desa untuk hutan dengan jalan setapak yang lurus membentang dari pinggir Sungai Dangkal sampai dengan ke sebuah batu besar yang merubah arah jalan setapak tersebut. Setelah mengambil jalur ke kiri, mereka pun akan memasuki hutan yang vegetasinya sangat rapat yang akan menjadi medan tersulit dan harus dilewati untuk dapat keluar dari hutan panjang menuju ke Bukit Batu Gadang. Sekitar 1 jam perjalanan dari Bukit Batu Gadang itulah Desa Rampit berada. Setelah menjelaskan dengan seksama, Pak Kimin pun lalu membagikan rombongannya menjadi 3 bagian. Masing-masing rombongan beranggotakan 4 orang. Pak Kimin bersama keluarganya ada di rombongan terdepan, sementara Andaya dan Nenek Sinai ada di rombongan yang berjalan paling belakang. Pada awalnya, jarak rombongan satu dengan yang lainnya tidaklah terlalu jauh. Mereka masih bisa dapat melihat antara satu dengan yang lainnya. Tapi setelah mendekati sungai yang dangkal, rombongan mulai terpisah dengan jarak yang cukup berjauhan. Hal itu terjadi karena di rombongan paling belakang Andaya sudah beberapa kali meminta untuk beristirahat karena ia lelah dan juga mengantuk. Karena tidak ingin tertinggal jauh dari rombongan yang lain, Uday meminta Nenek Sinai untuk kembali berjalan bersama Saiful untuk menyusul rombongan yang berada di depan dan meminta mereka untuk menunggu. Sementara Uday akan menemani Andaya yang sudah terlihat sangat kelelahan. "Maafkan saya, Uda. Saya sudah merepotkan Uda. Saya ngantuk sekali dan sudah lelah, Uda," ujar Andaya yang duduk bersandar di sebuah pohon besar. "Iya, Anda apa-apa, Uni. Awak tunggu sampai rasa lelah Uni hilang. Sekarang, kalau Uni bisa tidur, tidurlah. Awak akan berjaga. Rombongan yang lain pun pasti akan menunggu kita, Uni," ujar Uday yang membuat Andaya tenang. Ketika Andaya sudah tertidur dengan pulas dengan duduk bersandar di sebuah pohon besar tersebut, tiba-tiba saja Uday melihat Nenek Sinai berdiri di ujung jalan setapak. Lalu tangannya terlihat melambai-lambai ke arah Uday. Jarak antara Nenek Sinai dan Uday saat itu sekitar 15 meter. Jadi Uday pun masih bisa melihat sosok Nenek Sinai yang terus-terusan melambaikan tangannya, meminta Uday untuk segera menghampiri. Karena merasa yakin dengan apa yang ia lihat, Uday pun segera berlari ke arah Nenek Sinai berada. Akan tetapi, ketika jarak Uday semakin mendekat, Nenek Sinai memalingkan tubuhnya lalu ia menghilang dengan cepat di balik sebuah pohon besar yang tadi ada di antara Nenek Sinai. Mengetahui ada hal yang tidak beres, Uday pun lalu kembali berlari menuju tempat Andaya berada, dan betapa lega hatinya yang kala itu melihat Andaya masih tertidur dengan pulas. Sementara itu, rombongan Pak Kimin yang kini sudah bersama rombongan yang lain pun, termasuk Nenek Sinai dan juga Saiful, memutuskan untuk kembali berjalan dengan menyusuri sungai dan mencari aliran Sungai Dangkal yang dipenuhi dengan bebatuan. Pak Kimin kala itu juga meminta kepada Bahri dan Saiful untuk memberikan tanda di sebuah pohon yang menjadi petunjuk bagi Uday dan Andaya. Di tempatnya berada, Andaya terlihat sudah terbangun dari tidurnya dengan wajah yang agak sedikit pucat dan tatapan mata yang berbeda. Uday kala itu tidak ingin berpikiran aneh-aneh. Lalu ia segera menegur Andaya dan meminta kepadanya untuk terus menjaga pikirannya agar tidak kosong karena saat ini mereka berdua sedang berada di tengah hutan. Andaya yang memang terlihat sedikit berbeda di mata Uday pun mulai mengajak Uday untuk kembali berjalan agar mereka tidak tertinggal jauh dari rombongannya. Uday yang berjalan di depan Andaya kini pun terlihat lebih tenang karena Andaya sudah mulai mengajak Uday untuk berbincang-bincang. Walaupun ketika Uday mencoba menengok ke arah belakang, kala itu Uday selalu saja mendapati wajah Andaya yang selalu menunduk. Tapi hal itu dirasa wajar oleh Uday karena memang jalan yang dilaluinya kala itu banyak sekali terhalang oleh akar-akar besar pepohonan yang ada di hutan. Semuanya pun tampak berjalan dengan baik. Hingga akhirnya Uday mendengar suara aliran air yang berada di balik pepohonan yang sangat rapat di depannya. "Kita sudah sampai di Sungai Dangkal, Uni.
Semoga saja Pak Kimin dan yang lain masih menunggu kita di depan sana, ujar Uday kepada Andaya yang hanya dibalas anggukan kepala. Uday yang masih merasa biasa saja akhirnya melanjutkan perjalanannya agar segera sampai di tepi sungai, tapi harapan Uday untuk dapat kembali bersama rombongan yang lain pun tidak terwujud. Ketika Uday dan Andaya sampai di tepian sungai, mereka berdua tidak mendapati satu orang pun di sana. Uday yang melihat tanda di sebuah pohon pun segera mengambil jalur untuk dapat terus menyusuri tepian sungai dengan aliran air yang masih deras. Karena suara aliran air yang begitu deras mengganggu pendengarannya, kini Uday pun tidak begitu terfokus pada Andaya. Uday hanya merasa jika Andaya masih ada di belakangnya dengan suara langkah yang terdengar samar. Ketika Uday menemukan kembali tanda yang ditinggalkan oleh rombongan Pak Kimin, Uday pun berhenti sejenak dan mulai mengedarkan pandangannya ke sekitar hingga akhirnya Uday pun dibuat tercengang ketika ia tersadar jika dia kini sendirian berada di pinggiran sungai tersebut. Uday pun berteriak-teriak memanggil Andaya dan sempat kembali berjalan ke arah yang tadi sudah dilaluinya. Dan ketika Uday mulai semakin bingung, kala itu Uday dikejutkan oleh suara Andaya yang memanggil-manggil dari arah tempat dia melihat tanda yang dibuat oleh rombongan Pak Kimin tadi. Uday yang sudah mulai merasa agak kesal pun kembali ke tempat di mana dia kehilangan Andaya. Jarak Uday dan Andaya semakin dekat, membuat Uday mempercepat langkahnya untuk sampai di tempat Andaya berada. Tapi anehnya, Andaya justru mulai berjalan terus menyusuri pinggiran sungai setelah berhenti di sebuah pohon yang sudah ditandai. Karena jalur yang dipilih oleh Andaya tepat menurut Uday, Uday pun akhirnya memutuskan untuk terus berjalan mengikuti Andaya. Uday berpikir kalau Andaya mungkin malu jika harus berjalan berdekatan bersamanya. Hal aneh yang mulai dirasakan Uday pun terus berlanjut sampai Uday melihat Andaya yang mulai berjalan menyeberangi sungai dangkal di tempat yang tidak terlalu deras karena banyak bebatuan di sana. Ya, Uday merasa heran kala ia melihat Andaya yang kini seolah berjalan tanpa lelah dan tanpa lagi menghiraukan dirinya. Dan kejanggalan yang sesungguhnya pun terjadi ketika Uday mulai memasuki area hutan panjang yang memisahkan Uday dengan Andaya. Setelah Andaya lebih dulu masuk ke hutan panjang, Uday pun kala itu berusaha untuk bisa menyusul Andaya dengan berlari-lari kecil. Tapi ketika Uday mulai masuk ke dalam hutan panjang, kala itu Andaya terlihat sudah berada sangat jauh di depannya. Uday pun kembali berteriak-teriak memanggil nama Andaya dan memintanya untuk menunggu. Tapi teriakan dari Uday sepertinya tidak dihiraukan oleh Andaya kala itu. Dan hingga akhirnya Uday pun kehilangan Andaya di jalur hutan panjang tersebut. Uday yang merasa bingung sekaligus putus asa memilih untuk berhenti sejenak. Karena memang Uday sudah merasa sangat lelah saat mengejar Andaya tadi. Tapi hal yang paling membingungkan Uday adalah ketika rombongan Pak Kimin mulai terlihat di depannya. Ya, semua orang pun saling bertanya satu sama lain tentang kejanggalan yang mereka alami. Bagaimana bisa Uday dan Andaya yang tertinggal jauh dari rombongan Pak Kimin kini bisa berada jauh di depan rombongan. Dan yang lebih membuat Uday bingung adalah tiba-tiba saja Andaya sudah ada di dalam rombongan Pak Kimin saat ini. Kamu itu jalan terlalu terburu-buru, Uday. Apakah kamu tidak sadar jika kamu tadi sudah berlari menyusul kami semua? Ujar Pak Kimin yang duduk di samping Uday dan meminta rombongan untuk beristirahat sejenak. Sudah, semua aman, Uday. Tidak usah dipikirkan lagi, imbu Pak Kimin dengan tegas. Tidak berselang lama, Pak Kimin pun lalu mengajak kembali rombongannya itu untuk melanjutkan perjalanan mereka. Semua orang tampak terlihat diam. Suasana hening pun terjadi di sepanjang jalur hutan panjang itu. Dan hal yang mengerikan yang dialami oleh Uday pun sebenarnya sudah terjadi ketika rombongan Pak Kimin menghampirinya tadi. Uday yang merasa ingin buang air kecil pun menghentikan langkahnya dan kini berada di barisan paling belakang. Uday yang sudah merasa curiga pun mulai memperhatikan satu persatu orang-orang yang sudah dikenalnya sangat dekat. Dan menurut Uday, Pak Kimin dan yang lainnya terlihat sangat berbeda saat itu. Dan hal itu pun terbukti ketika Uday melihat Saiful yang ada di barisan kedua. Dari arah belakang,
Uday melihat kaki yang berbulu kecoklatan dan hanya memiliki 3 jari. Sontak, hal itu pun mengingatkannya dengan legenda orang Bunian. Dengan rasa ketakutan, Uday pun perlahan menjauh dari rombongan. Dan ketika jarak Uday dan rombongan Pak Kimin semakin menjauh, Uday melihat satu persatu orang yang ia kenal itu tiba-tiba menghilang dari pandangan matanya. Hal itu pun jelas membuat Uday merasa semakin ketakutan dan duduk meringkuk di balik sebuah batu besar. Sementara itu, rombongan Pak Kimin yang sebenarnya juga mengalami hal yang sama. Ketika jarak mereka semakin jauh dengan jarak Uday dan Andaya, tiba-tiba saja Uday dan Andaya sudah terlihat berada di barisan paling belakang. Walaupun sempat dibuat bingung, tapi kini Pak Kimin dan yang lainnya pun merasa tenang karena semua orang dalam rombongannya sudah berkumpul kembali hingga akhirnya Pak Kimin dan rombongannya tiba di desa sebelah. Sosok Uday dan Andaya kala itu masih bersama. Sosok Uday dan Andaya kala itu sangat berbeda. Mereka hanya berdiam diri dan wajahnya terlihat sangat pucat. Dan karena sudah berada di tempat keramaian dengan suasana pesta yang sangat meriah, Pak Kimin dan juga Nenek Sinai mulai terhanyut dalam kebahagiaan mereka masing-masing. Hingga mereka pun tidak menyadari bahwa Andaya dan Uday sudah tidak bersama mereka lagi saat ini. Di tempat sebenarnya Uday berada, ia pun mulai memberanikan diri untuk kembali ke jalur yang akan membawanya ke arah pulang. Rasa letih, lapar, dan haus pun mulai menghinggapinya. Uday yang sangat yakin bahwa jaraknya dengan sungai yang sudah dilewatinya tadi sangatlah dekat. Ia terus melangkah, menyusuri jalan setapak di hutan panjang. Tapi semakin lama Uday berjalan, semakin jauh Uday tersesat di dalam hutan panjang. Entah di mana saat ini Uday berada. Dan ketika ia mulai sadar, dia kini sudah berada di dalam semak belukar yang sangat sulit untuk dilewati. Sementara itu perlahan langit pun mulai menjadi gelap karena siang sudah akan berganti dengan malam. Karena sudah merasa terbiasa hidup di dalam hutan, Uday pun perlahan mencoba keluar dari semak belukar tempatnya berada. Karena hal yang paling ditakutinya saat ini adalah ancaman dari hewan buas yang ada di dalam hutan. Di tengah gelapnya malam, Uday akhirnya memutuskan untuk berdiam diri di sebuah tempat yang dianggap aman dari kemungkinan serangan hewan buas. Sementara itu, di tengah ramainya pesta, Nenek Sinai begitu antusias melihat hiburan yang diadakan oleh si pemilik hajat. Hingga saat itu Nenek Sinai pun tidak memiliki firasat apa-apa tentang cucunya Andaya yang sebenarnya sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja saat itu. Di tempatnya berada, Andaya terbangun dari tidurnya dalam keadaan bingung. Ketika ia melihat keadaan di sekitarnya sudah berubah menjadi gelap, Andaya juga masih ingat betul jika tadi Uday tidur di dekatnya. Tapi kini ia sendirian di tengah hutan dan tidak tahu kemana Uday pergi. Andaya mulai bimbang untuk melanjutkan perjalanannya atau kembali saja ke desa. Dia juga mulai khawatir dengan hewan-hewan buas yang hidup di hutan ini yang bisa menyerangnya kapan saja. Ketika Andaya masih dibingungkan dengan dua buah pilihan, tiba-tiba Andaya melihat Uday, Pak Kimin, dan juga Nenek Sina yang datang. Di antara kegelapan malam yang diterangi oleh cahaya rembulan, Andaya pun memeluk Nenek Sinai dan menumpahkan tangisannya di pundak Nenek Sinai. Pak Kimin dan Uday pun meminta Andaya untuk tenang dan meyakinkan jika Andaya sudah aman saat ini. Dan segera mengajak Andaya untuk pergi dari tempatnya tertidur tadi. Andaya berjalan tepat di belakang Nenek Sinai, sedangkan Uday berada di belakangnya. Suasana terasa sangat hening sekali malam itu. Suara-suara binatang malam sama sekali tidak terdengar oleh Andaya. Di sini Andaya yang mulai merasa curiga dengan Nenek Sinai, Pak Kimin, dan juga Uday mulai melayangkan pertanyaan kepada mereka bertiga. Tapi belum sempat Pak Kimin, Nenek Sinai, dan juga Uday menjawab pertanyaan dari Andaya, tiba-tiba saja Andaya mendengar alunan musik dan juga suara orang yang ramai berasal tidak jauh dari tempatnya berada. Suasana hati Andaya pun seketika berubah ketika dirinya kini melihat cahaya-cahaya lampu yang semakin dekat dengan tempatnya berada. Beberapa saat kemudian, Andaya pun sudah sampai di tempat saudara Pak Kimin yang sedang menggelar pesta. Orang-orang terlihat duduk berbaris dengan rapi sambil memandang ke arah tempat hiburan itu berada. Nenek Sinai pun terlihat berjalan ke arah Andaya dengan membawakan 2 piring makanan di tangannya.
Andaya yang memang sudah merasa sangat lapar pun segera melahap makanan yang tadi dibawakan oleh nenek Sinai. Akan tetapi, tidak berselang lama, Andaya mulai merasa curiga dengan orang-orang yang ada di sekitar. Ya, orang-orang itu terlihat tidak menggerakkan bagian tubuhnya sama sekali. Dan jika diperhatikan dengan seksama, wajah orang-orang yang duduk berjejer dengan sangat rapi itu terlihat sangat pucat. Kecurigaan Andaya pun semakin menjadi ketika tangan kanannya merasakan lengket dan berlendir, dan ketika Andaya memperhatikan dengan seksama apa yang ada di dalam tangannya itu, Andaya pun berteriak dengan sangat kencang karena merasa ketakutan dan sangat jijik. Piring yang tadi dipegang oleh Andaya tiba-tiba saja berubah menjadi daun yang berisikan ulat berlendir dan juga cacing tanah. Dan karena teriakan dari Andaya itulah suasana tiba-tiba berubah menjadi gelap dan Andaya pun kembali sendirian di tengah hutan yang sangat gelap. Andaya yang merasa mual segera memutarkan isi perutnya. Terlihatlah hewan-hewan kecil yang keluar dari dalam mulutnya dan masih menggeliat di tanah. Karena masih merasa ketakutan yang teramat sangat, akhirnya Andaya pun jatuh pingsan. Di tempatnya berada, Nenek Sinai pun mulai mencari keberadaan cucunya. Dia pun lalu menemui Pak Kimin dan meminta untuk beliau membantu mencari cucunya. Hal yang sama pun dialami oleh Saiful yang merasa tidak melihat keberadaan Uday sedari tadi. Dan di akhir pesta keluarga dari sepupu Pak Kimin itu, orang-orang pun mulai dihebohkan atas hilangnya Andaya dan juga Uday. Namun, setelah 2 jam mencari mereka berdua, Pak Kimin pun memutuskan untuk kembali beristirahat dan akan kembali ke desanya esok pagi ketika matahari terbit. Pak Kimin dan istrinya pun mencoba meyakinkan Nenek Sinai yang sedari tadi terus meratapi nasib cucunya. Air mata terus mengalir di pipi Nenek Sinai yang merasa sangat khawatir atas kondisi Andaya saat itu. Pak Kimin pun berujar, mungkin saja Andaya dan Uday kini sudah berada di rumah. Dan bisa saja Uday memang mengajak Andaya pulang terlebih dahulu sebelum pesta berakhir tadi. Walau apa yang dikatakan oleh Pak Kimin tidak mungkin terjadi, tapi mau tidak mau Nenek Sinai harus tenang dan bersabar malam ini. Dan dia pun harus beristirahat dengan cukup karena besok pagi ia akan menempuh perjalanan jauh. Setelah matahari terbit, Pak Kimin dan keluarganya serta para tetangganya termasuk Nenek Sinai mulai melakukan perjalanan untuk pulang ke desanya. Selama perjalanan pulang, Nenek Sinai terlihat sedih dan masih saja terus menangis mengkhawatirkan kondisi cucunya Andaya. Karena hanya Andayalah satu-satunya keluarga yang dimiliki oleh Nenek Sinai. Pak Kimin dan yang lainnya pun kembali meyakinkan Nenek Sinai tentang keadaan Andaya yang pasti akan baik-baik saja. Dan untuk mengusir rasa khawatirnya, Pak Kimin meminta Nenek Sinai untuk mendoakan keselamatan Andaya dan juga Uday. Setelah menempuh 5 jam perjalanan, akhirnya rombongan Pak Kimin dan juga Nenek Sinai tiba di desa. Tapi begitu terpukulnya hati Nenek Sinai ketika ia mendapati gubuknya yang kecil tersebut tampak kosong melompong dan tidak ada tanda-tanda bahwa Andaya sudah pulang. Pak Kimin yang merasa bertanggung jawab atas hilangnya Andaya dan Uday pun akhirnya meminta bantuan warga setempat untuk saling bahu-membahu mencari keduanya. Sekitar jam 2 siang, berangkatlah hampir 15 orang untuk mencari keberadaan Uday dan juga Andaya. 15 orang tersebut dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yang dipimpin oleh Pak Kimin mencari Uday di area hutan panjang, sementara kelompok kedua yang dipimpin Pak Faisal mencarinya di hutan yang berbatasan dengan desa mereka. 2 kelompok itu berpisah ketika kelompok Pak Kimin mulai menyeberangi sungai menuju ke hutan panjang, dan kelompok yang dipimpin oleh Pak Faisal membagi orang-orangnya untuk mulai menyisiri kawasan hutan yang memang sudah menjadi tempat mereka mencari penghidupan. Semua orang yang ada di kelompok Pak Faisal sudah hafal betul letak hutan yang berbatasan dengan desa mereka tersebut, hingga kelompok pun dipecah menjadi 4. Dengan 2 orang di setiap kelompoknya. Sementara itu keluarga Uday menambah jumlah orang untuk ikut membantu mencari di hutan panjang, karena mereka yakin jika Uday tidak mungkin tersesat di hutan yang hampir setiap hari dikunjunginya sedari dia masih kecil. Keluarga Uday pun kala itu membawa 8 orang yang berasal dari desa yang hampir berbatasan dengan kota. Orang-orang tersebut ikut mencari Uday karena mereka mengenal baik Uday yang sering berkunjung ke desa mereka.
8 orang yang dipimpin oleh Pak Basri itu segera menyusul Pak Kimin menuju hutan panjang. Di dalam hutan panjang, Uday sudah berhasil keluar dari dalam semak belukar dengan banyak luka di tubuhnya. Luka itu didapatnya dari duri-duri tajam dan juga ranting-ranting kering yang menghalangi langkahnya. Uday yang memang sudah terbiasa hidup di dalam hutan pun dapat melalui hal sulit yang sedang dihadapinya itu, dan berkat instingnya, Uday pun mulai mencari aliran sungai yang akan membawa dia kembali ke hutan yang ada di dekat desanya. Sekitar pukul 5 sore, kelompok Pak Kimin yang sebelumnya sudah bertemu dengan kelompok Pak Basri akhirnya berhasil menemukan Uday dengan kondisi yang sangat lemah karena terdapat banyak luka gores dari pohon-pohon beracun, dan juga karena dia kini mengalami dehidrasi setelah hanya meminum tetesan embun pagi yang berhasil dikumpulkannya tadi pagi. Uday pun di sini lalu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, dan Uday merasa yakin kalau saat ini Andaya memang berada di hutan yang bersebelahan dengan kampungnya. Setelah ditemukannya Uday, pencarian pun dilanjutkan di hutan sebelah. Semua orang yang sudah mengenal wilayah hutan tersebut memecah menjadi kelompok kecil, dan untuk warga yang berasal dari luar desa tersebut harus bersama salah satu orang asli desa yang memang tahu akan seluk-beluk hutan tersebut. Malam pun semakin larut, tapi pencarian belum juga membuahkan hasil, dan warga desa yang mendapatkan instruksi dari Pak Faisal dan Pak Basri serta Pak Kimin pun diminta untuk berkumpul di pintu rimba yang menjadi perbatasan antar hutan. Sementara itu, Andaya yang hari itu merasa lebih baik dari kemarin pun mulai berlindung di tempat yang sudah ditemukannya siang tadi. Andaya juga berhasil mendapatkan air bersih dari sebuah cekungan batu yang menampung banyak air. Buah-buahan pun sudah didapat Andaya untuk sekedar mengganjal perutnya yang masih terasa lapar. Ketika Andaya sudah berada di tempat yang cukup aman dari jangkauan hewan buas, tiba-tiba Andaya mendengar suara orang banyak yang berjalan menuju ke arahnya. Semakin terdengar jelas suara dari orang-orang tersebut. Semakin kencang pula angin yang bertiup malam itu. Setelah gemuruh angin berlalu pergi, Andaya pun kembali mendengar suara menggeram yang berasal dari arah depannya. Andaya yang berlindung di sebuah gua kecil dan ditutupi oleh ranting-ranting pohon kering, perlahan melihat sosok makhluk besar berbulu lebat yang beberapa kali berjalan tepat di depan tempatnya berlindung. Kaki besar makhluk hitam tersebut terlihat jelas oleh Andaya yang saat itu merasa sangat ketakutan. Setelah sosok makhluk hitam tadi pergi, kini muncul lagi makhluk-makhluk kerdil dengan kepala botak dan mata yang merah menyala, yang sepertinya tahu akan keberadaan Andaya saat ini. Tubuh Andaya mulai bergetar sambil terus berdoa memohon perlindungan kepada Sang Pencipta, karena yang ditakutkan Andaya saat itu adalah sosok orang-orang bunian yang konon katanya sering menculik manusia. Dan entah apa yang terjadi lagi di malam itu, Andaya pun tidak tahu, karena Andaya kembali kehilangan kesadarannya karena rasa takut yang terus ada di hati dan pikirannya. Andaya terbangun di pagi hari dengan rintikan air hujan yang turun dan juga udara yang terasa sangat dingin. Andaya pun memilih untuk tetap berada di tempatnya hingga hujan berhenti, dengan persediaan air yang cukup dan juga beberapa biji buah jambu yang dapat mengisi perutnya. Di tengah rintik hujan di hari itu, Pak Kimin, Pak Basri, dan Pak Faisal pun kembali memimpin pencarian Andaya di dalam hutan. Beberapa warga bahkan memilih membawa perlengkapan dan juga bahan makanan agar tidak keluar masuk hutan jika Andaya tidak dapat ditemukan hari ini. Nenek Sinai pun jatuh sakit karena terus memikirkan kondisi cucunya, dan kini tubuh lemah Nenek Sinai dibawa ke rumah Pak Kimin untuk kemudian dirawat oleh istri dan juga keluarganya yang lain. Tidak terasa, waktu begitu cepat berganti. Warga desa yang mencari Andaya di tengah hutan yang masih rapat sekali vegetasinya dengan pohon-pohon besar itu belum membuahkan hasil. Dari arah barat hingga kembali ke tengah hutan sudah disisir oleh 5 kelompok yang terdiri dari 2 sampai dengan 3 orang. Sementara dari hutan bagian timur juga sudah disisir oleh 5 kelompok yang sama. Ketika hari sudah menjadi gelap, tinggallah 8 orang yang memilih tetap berada di dalam hutan. Mereka sebelumnya telah membawa perbekalan dan juga peralatan untuk camping di dalam hutan. Walaupun peralatan mereka sangat sederhana, tapi dengan pengalamannya mereka pun dengan percaya diri dapat bertahan di dalam hutan.
Di malam ketiga inilah puncak dari teror penghuni hutan yang dialami Andaya, yang sebenarnya tempat Andaya berada saat ini sudah hampir mendekati Sungai Dangkal. Sungai yang menjadi perbatasan dua hutan yang sebelumnya sudah pernah diceritakan oleh Pak Kimin. Andaya kala itu samar-samar seperti mendengar aliran air sungai. Sebenarnya ia ingin kembali berjalan untuk menuju ke sungai tersebut, karena Andaya sangat yakin jika dia sudah berada di tepian sungai, dia akan dapat mencari jalan setapak yang menuju ke arah desanya. Teror dari para penghuni gaib hutan tersebut pun dimulai ketika ada sosok yang diyakini oleh Andaya sebagai sosok orang bunian. Sosok itu terus saja mengawasi Andaya di tempat yang berlindung di tengah hutan malam ini. Sosok yang diyakini sebagai sosok orang bunian itu memiliki kaki berbulu dan tubuh membungkuk dengan mata yang bersinar dalam kegelapan. Andaya yang sudah sekuat tenaga menahan takut dan terus bersembunyi dari sosok tersebut akhirnya dapat diketahui oleh sosok yang mampu hidup di dua alam tersebut. Tubuh Andaya tiba-tiba saja diseret oleh sosok makhluk yang memiliki telapak kaki terbalik dan tangan yang kasar terasa sangat menusuk kulit. Setelah berada di tempat yang lapang, makhluk tersebut tiba-tiba berlari menjauhi Andaya. Mengetahui hal tersebut, Andaya pun segera bangkit dan berlari ke arah yang diyakininya adalah sungai. Tapi langkah Andaya harus terhenti ketika sosok hitam bertubuh besar dengan mata merah yang menyala berdiri menghadang tepat di tengah jalan yang akan ia lalui. Karena makhluk menyeramkan itu terus saja melangkah maju, mau tidak mau Andaya pun harus kembali ke tempat dia berlindung sebelumnya. Karena merasa ketakutan, Andaya pun jatuh terpleset ke semak belukar yang banyak ditumbuhi tumbuhan rambat dan berduri. Andaya pun mencoba bangkit kembali ketika sosok makhluk besar tadi sudah tidak ada lagi. Dan dia pun lalu mulai berjalan kembali di jalan setapak yang mengarah ke tepian sungai. Sementara itu, Uday, Saiful, serta Firman yang sudah menghangatkan tubuhnya di depan perapian yang mereka buat tiba-tiba dikejutkan oleh penampakan sosok makhluk yang sangat mengerikan. Sosok makhluk bertubuh besar dipenuhi bulu serta mata yang merah menyala terlihat oleh mereka bertiga sedang menatap tajam ke arah ketiganya. Uday, Saiful, dan juga Firman memang sedang berada di luar tempat yang digunakan oleh orang-orang yang memilih bermalam di dalam hutan. Saiful yang merasa sangat ketakutan memilih untuk memasuki tenda yang terbuat dari terpal dan menyusul orang-orang yang kala itu sudah tertidur dengan pulas, tapi tidak dengan Uday dan Firman. Keduanya justru malah mendekat sosok yang sangat menyeramkan itu. Uday merasa jika sosok tersebut sedang mencoba memberitahu mereka tentang sesuatu atau sedang memperingati mereka. Uday pun berujar kepada sosok menyeramkan itu bahwa keberadaan mereka di tengah hutan saat ini adalah bermaksud untuk mencari seorang wanita yang sudah beberapa hari menghilang di hutan. Uday juga meminta kepada makhluk tersebut untuk memberitahu keberadaan wanita itu jika dia mengetahui keberadaan wanita yang mereka maksud. Sungguh sesuatu hal yang aneh bagi Uday dan Firman ketika tiba-tiba makhluk tersebut menghilang dari pandangan mereka. Tapi hal yang aneh adalah dari tempat makhluk tersebut menghilang muncul cahaya yang terbang dengan perlahan ke sebuah tempat. Uday dan Firman yang merasa yakin jika makhluk tadi memang tidak berniat jahat kepada mereka dengan segera mengikuti cahaya yang bentuknya seperti kunang-kunang yang terbang rendah menuju ke suatu tempat. Uday dan Firman pun terus mengikuti cahaya itu hingga akhirnya mereka mendengar suara jeritan Andaya. Firman pun segera menuruni jalan setapak menuju ke sebuah semak-semak yang ia ketahui kalau semak itu tidaklah ditumbuhi duri. Firman dan Uday memang sudah hafal betul dengan hutan yang sudah mereka anggap sebagai rumah kedua bagi mereka itu. Di tempatnya berada, Andaya yang kini sudah berada di tempat agak lapang pun kembali dikejutkan dengan kelebatan-kelebatan makhluk-makhluk gaib. Saat ini yang sedang mengincarnya bukan hanya satu ataupun dua makhluk, tapi kelebatan itu mulai terlihat jelas memunculkan sosok makhluk bungkuk berbulu tajam dan memiliki dua tangan yang panjang melebihi kaki mereka. Makhluk-makhluk penghuni hutan tersebut kini sudah berdiri mengelilingi Andaya dengan sorot mata yang tajam. Makhluk-makhluk mengerikan itu terus mendekat ke arahnya. Tidak ada yang dapat dilakukan Andaya, dan karena sudah merasa sangat putus asa, Andaya pun berteriak sekuat tenaga. Dia berharap jika teriakannya itu ada yang bisa mendengar.
Dan sebuah keajaiban pun datang ketika dari kejauhan Andaya mendengar suara Uday dan juga Firman berteriak-teriak memanggil namanya. Makhluk-makhluk mengerikan itu pun saling memandang satu dengan yang lainnya seolah saling menanyakan tentang apa yang akan mereka lakukan lagi, tapi sepertinya niat mereka untuk membawa Andaya pergi harus gagal ketika Uday dan Firman yang tidak merasa takut dengan makhluk-makhluk itu mulai berjalan mendekat ke arah mereka. Hal itu pun membuat makhluk-makhluk gaib yang sedang mengincar Andaya melesat pergi dengan cepat meninggalkan Andaya yang masih menangis dengan tubuh gemetar. Uday pun beberapa kali memanggil-manggil nama Andaya hingga akhirnya Andaya tahu kalau yang ada di hadapannya saat ini adalah Uday dan Firman. Andaya berdiri, berlari ke pelukan Uday dan menumpahkan tangis harunya malam itu. Setelah Andaya merasa lebih baik, Uday dan Firman pun lalu bergantian menggendong Andaya untuk menuju ke tempat warga kampung mendirikan tenda. Di tengah perjalanan mereka, Uday, Firman, dan Andaya kembali dihadang oleh sosok hitam yang tadi ditemui oleh Uday dan Firman di tempat mereka bermalam. Uday pun lalu mengucapkan terima kasih kepada sosok makhluk tersebut karena sudah memberitahu keberadaan Andaya, dan tanpa menjawab apa yang telah disampaikan Uday, makhluk tadi pun lalu menghilang. Setelah itu, Uday dan Firman pun kembali melanjutkan perjalanan mereka. Sesampainya Uday, Firman, dan Andaya di tenda tempat warga kampung bermalam, mereka pun disambut rasa syukur yang teramat sangat. Setelah meletakkan tubuh lemah Andaya di dekat perapian, Firman pun meminta Saiful dan yang lainnya untuk membuatkan minuman hangat serta memberikan makanan untuk Andaya. Andaya yang memang merasa sangat lapar pun segera menenggak habis air putih yang diberikan oleh Saiful. Setelah itu Andaya segera melahap nasi yang sudah dimasak oleh orang-orang yang ikut mencarinya. Setelah kondisi tubuh Andaya membaik, Uday dan yang lainnya pun mulai membereskan peralatan mereka dan bersiap untuk meninggalkan hutan. Hal itu sengaja dilakukan karena kala itu cuaca sedang tidak baik. Mereka justru khawatir kalau terlalu lama berada di dalam hutan malam itu. Sesampainya Andara di rumah, Nenek Sinai pun menyambutnya dengan rasa haru. Nenek Sinai memang meminta kepada Pak Kimin untuk diantarkan pulang sore tadi. Nenek Sinai tiba-tiba merasa yakin jika Andaya akan ditemukan. Nenek Sinai tiba-tiba merasa yakin jika Andaya akan ditemukan malam nanti dan bisa dibawa pulang. Warga sekitar pun segera berkumpul mendatangi rumah Nenek Sinai untuk melihat kondisi Andaya. Pak Kimin, Pak Faisal, dan Pak Basri yang mendengar kabar ditemukannya Andaya pun segera menjenguknya. Pak Kimin yang sudah merasa bersalah kepada Andaya pun berniat ingin membawa Andaya ke rumah sakit kecamatan di keesokan harinya. Warga kampung pun merasa sangat senang karena Andaya dapat ditemukan dalam keadaan selamat dan tidak kekurangan satu apapun. Dan dari cerita Andayalah, warga kampung lebih percaya lagi dengan sosok orang Bunian yang menghuni hutan lebat di wilayah Sumatera Barat. Setelah kejadian yang memilukan itu, Uday pun mulai merasakan jatuh hati kepada Andaya, dan begitu juga dengan Andaya yang juga mulai menyayangi Uday. Andaya tahu kalau Uday adalah sosok pria yang bertanggung jawab. Hal itu pun telah dibuktikannya ketika Uday mau menemani dan menjaga Andaya ketika ia merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perjalanan. Tapi Uday kembali lagi ke dalam hutan bersama para warga kampung untuk ikut mencarinya kembali karena ia merasa bertanggung jawab atas hilangnya Andaya. Seiring waktu berjalan, Uday pun akhirnya melamar Andaya dan akhirnya Uday dan Andaya pun menikah, tapi nasib buruk lagi-lagi menghampiri Andaya. Karena tiba-tiba saja Andaya jatuh sakit setelah ia bermimpi bertemu dengan sosok makhluk yang kala itu ramai-ramai mengepungnya ketika ia berada di dalam hutan. Di dalam mimpinya, Andaya dipaksa untuk ikut bersama makhluk-makhluk mengerikan itu, tapi jelas Andaya menolak dan berusaha berlari dari kepungan makhluk penghuni asli hutan tersebut. Dan karena sakitnya semakin parah, Uday pun akhirnya memanggil seseorang yang mengerti akan hal-hal gaib. Pak Kimin dan Pak Faisal pun membantu Uday dengan memanggil Pak Abbas yang memang terkenal memiliki pengetahuan tentang hal gaib. Setelah memeriksa kondisi Andaya, Pak Abbas pun menceritakan kepada Uday, Pak Kimin, dan Pak Faisal bahwa makhluk penghuni hutan itu ingin membawa Andaya ke alam mereka.
Pak Abbas selalu mengatakan kepada Uday, Pak Kimin dan juga Pak Faisal bahwa makhluk hutan itu ingin membawa Andaya ke alam mereka. Pak Abbas juga mengatakan bahwa Uday harus pergi ke dalam hutan di mana dia sudah menemukan Andaya kala itu. Uday diminta untuk bermediasi dengan pemimpin makhluk gaib tersebut agar mau melepaskan Andaya. Tapi takdir berkata lain. Sebelum Uday pergi ke hutan tempat di mana ia dulu menemukan Andaya lebih dulu meninggal dunia setelah ia mengalami sakit selama 40 hari lamanya. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Sumatera Barat ya, dari hutan Sumatera Barat. Sangat menarik dan seperti baru kali ini ya kita membawakan kisah dari Sumatera Barat di channel ini, dan semoga ini semua bisa menghibur para pecinta penikmat horor, lebih khususnya kepada para subscriber kita. Dan kisah ini adalah merupakan kisah kiriman dari salah satu subscriber kita, yaitu Bang Zek. Wow, Bang Zek, terima kasih atas kiriman kisahnya. Hutan Sumatera selalu memiliki misterinya sendiri, dan orang-orang Bunian itu, sebagian masyarakat di Sumatera Barat, di Jambi itu meyakini jika ada ya orang Bunian itu memang benar adanya. Dan banyak beragam versi, tapi yang saya pribadi ketahui adalah mereka itu tubuhnya pendek dan memiliki telapak kaki terbalik, tidak selayaknya manusia. Jadi, dan memang sering terjadi kehilangan itu jika memang orang Bunian ini sudah menyukai daripada manusia, itu akan berusaha ditariknya. Tapi sebenarnya kalau ada beberapa orang Sumatera Barat yang mengatakan bahwa mereka hidup berdampingan dengan baik. Bahkan ketika ada acara pesta, itu mereka suka meminjam peralatannya ya, peralatan-peralatan dapur ya, seperti sendok, piring, dan lain-lain. Dan itu akan dikembalikan. Ya banyak sekali versi ya, dan orang Bunian, kisah orang Bunian sampai saat ini masih menjadi perdebatan, dan beberapa tetap meyakini jika memang orang Bunian itu ada. Ya semoga sekali lagi tetap bisa menghibur para pecinta, para penikmat horor, dan silakan untuk yang punya komentar lain bisa tulis di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, bisa juga di-share ya link videonya ini agar yang lain juga ikut terhibur. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat yang punya kisah horor misteri yang berdasarkan pengalaman pribadi, kisah nyata, jika ingin dibawakan seperti kisahnya Bang Zek ini, bisa dikirimkan ke kami ke nomor telepon 0878 4509 4752. Kami ulangi 0878 4509 4752. Ya bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya saya ada kesalahan dalam berkata-kata, ataupun mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.